Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel aku. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe-nya ya. Kegiatan aku hari ini diawali dari jam setengah 6 pagi. Ini aku udah bangun. Pertama-tama yang aku lakuin adalah beresin kompor dulu sebelum mulai masak hari ini. Jadi supaya moodnya bagus, meskipun kompornya masih nggak begitu kotor, kita lap-lap dulu ya mam. Masya Allah, udara pagi ini tuh seger banget. Dan rencananya pagi ini aku mau siapin bekal buat pak suami. Semalam dia udah request katanya mau bekal hari ini. Kalau udah kayak gitu ya bun, aku tuh kayak otomatis gitu alarmnya, jadi bangunnya pagi banget. Sebelumnya aku juga udah ibadah dulu tadi, tapi tidur lagi dan kebangun lagi gitu, kepikiran bekalnya pak suami, takutnya nggak keburu gitu masaknya. Ya wes, mari kita eksekusi, temenin ya bun. Pertama ini aku mau masak air dulu, dan sambil nunggu airnya matang aku mau buang sampah yang tadi malam kelupaan nih, dasar ya, pada kecapean semua jadinya udah nggak inget kalau ada sampah yang belum dibuang. Padahal udah tinggal ngeluarin aja, taruh di depan rumah, nanti juga ada yang ngambil, tapi semua udah pada tepar. Pas keluar gini tuh udaranya seger banget, rasanya nggak pengen masuk rumah nih. Dan lanjut kembali lagi ke dapur, airnya sudah matang. Pertama aku mau buat teh dulu nih, karena tehnya ada sisa, cuma teh yang dibeli pak suami aku, jadi kan itu harus direndam dulu ya, kita tunggu dulu tehnya bisa ngeluarin warnanya, jadi agak ribet ya, harus dicom dulu gitu bahasanya ya. Dan ini aku siap-siap mau masak nasi pakai air yang tadi juga tuh, pakai air matang supaya lebih cepet. Dan di sini aku masak dulu di atas kompor supaya lebih cepet lagi, jadi nanti kalau udah setengah perjalanan baru aku masukin magicom. Dengan begitu bisa jadi lebih cepet mam. Oke, di sini aku juga sambil ngelap-ngelap meja samping kompornya ya, karena tadi kelupaan. Terus habis itu aku mau siapin nih untuk buat tehnya. Aku ambil gelas dulu sambil ngelap-ngelapin gitu, karena gelasnya baru aku cuci. Aku pengen gelas yang kembaran ini. Padahal gelasnya tadi lagi kotor sih, tapi aku cuci sekalian nyuci tempat bekalnya pak suami juga. Pak suami tuh udah cocok sama bekal pakai tin wall gini, jadi katanya nggak ribet, nggak makan tempat juga di dalam tas. Bukannya nggak pengen beli yang lebih bagus, tapi kan emang laki-laki tuh nggak mau ribet ya mam, jadi semua lauknya udah langsung dimasukin aja ke sini. Mungkin aku plastikin aja gitu kalau ada sayur-sayurnya. Di sini aku juga kasih gula buat tehnya ya ke dalam gelas. Yang banyak gulanya tuh buat suami dan yang sedikit itu buat aku, karena aku nggak terlalu suka minuman yang manis. Habis itu nih aku tuangin teh tuanya, lumayan agak ribet ya karena aku nggak punya saringan, dan kalau mau beli tuh kayak males banget gitu, yang dibeli cuma saringan 1 biji gitu, jadi masih ngumpulin niat ya mama kalau mau beli saringannya. Di Shopee pun nanggung ya, kayaknya mahal di ongkir karena mungkin saringannya cuma seharga 5.000 kalau yang plastik gitu. Ya udahlah, jadi aku belinya kapan-kapan aja, kalau ada sesuatu lain yang mau aku beli sekalian baru deh aku berangkat beli saringannya ya. Jadi harus sabar-sabar aja nih milihin air tehnya yang bersih dari ampas karena ampasnya nih lumayan banyak ya dan gede-gede juga. Tapi menurut aku tehnya tuh beneran enak sih, wangi, beda sama teh yang dicelup gitu. Meskipun ya memang lebih praktis yang dicelup ya mam, tapi nanti next mungkin aku beli yang dicelup aja supaya lebih simple, karena aku nggak suka yang ribet-ribet kayak gini. Terus aku juga tambahin sisaan air angetnya. Ini aku aduk-aduk pokoknya. Habis itu aku juga tambahin air yang biasa supaya nggak terlalu panas gitu ya mam minumnya.
Oh iya teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya teman-teman, amin ya robbal alamin. Jangan lupa pokoknya jaga kesehatan ya, karena kalau udah sakit nih kayak aku bakalan ribet urusannya ya mam. Sampai detik ini aku juga masih kayak kurang enak gitu badannya, padahal lo udah hampir 2 mingguan lebih kali ya, tapi penyakitnya masih betah di dalam tubuh aku. Padahal aku tuh udah sering gerak dan udah mandi juga, udah minum obat. Jadi aku tuh kalau lagi sakit tuh jadi lebih sering mandi gitu, biar kuman-kuman di badan aku itu bersih gitu mam. Pokoknya buat mami di rumah jangan capek-capek ya, terus pokoknya badannya harus selalu fit supaya nggak gampang penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita mam. Oke, kembali lagi ke video tuh. Nasinya udah setengah mateng, terus aku pindahin ke rice cooker ya. Di sini aku lagi manasin wajan dan lanjut goreng teri Medan atau teri putih kata suami aku ya, atau kalau aku bilangnya ini teri basah gitu yang kecil-kecil. Jadi semalam itu pas suami aku pulang kerja, aku bikinin teri ini pakai tepung gini, dan dia suka banget dan pengen bekalnya itu teri ini lagi. Biasalah ya kalau udah suka sesuatu makanan tuh suami aku bakalan nagih gitu, dan gak ada bosannya. Biasanya mau minta masaknya itu terus, dan katanya dia nggak mau bekal sayur biar nggak ribet, jadi cukup teri ini aja pakai sambal, terus udah deh gitu aja sama nasi anget, itu udah enak banget katanya. Dan request juga yang nggak terlalu garing, jadi cukup kayak gini aja, masih lemes terinya itu. Pak suami lebih suka yang kayak gitu. Dan gak lama anak aku itu kebangun sebelum ayahnya berangkat kerja, jadinya ya ampun drama banget, sampai nangis-nangis gitu anaknya, dan aku juga nangis-nangis karena sejujurnya aku tuh gak ngebolehin anak aku ikut ayahnya karena masih pagi juga, jadinya takutnya anaknya tuh masuk angin gitu ya, karena kan perjalanannya juga jauh gitu, sekitar 1 jaman perjalanan, dan belum mandi, belum apa-apa, belum makan itu, terus tiba-tiba dibawa karena suami aku juga udah mau telat, mau ditinggal juga dia nggak tega ya. Tapi aku sih sebenarnya nangis juga gitu ya, ampun lebay banget. Tapi memang aku tuh biasanya di rumah cuma berdua gitu sama bocil, kalau dia nggak ada bakalan kerasa banget sepinya gitu, nggak kebayang deh pokoknya. Tapi karena dibawa ya wes lah, aku ikhlasin gitu, lagian juga sama kakek neneknya di sana insya Allah aman. Dan jadi aku cari-cari kesibukan gitu hari ini supaya nggak terlalu mikirin anak aku. Dan lucunya hari ini tuh anak aku untuk pertama kalinya ngompol gitu di atas kasur. Biasanya tuh bocil itu kan emang udah toilet training ya mam, tapi kalau malam tuh masih pakai popok yang sekali pakai gitu. Nah kemarin itu kehabisan, masih order di Shopee dan OTW gitu loh mam. Jadi ya udah akhirnya ngompol di atas kasur, tapi syukurlah itu nggak sampai kemana-mana gitu. Jadi yang basah itu cuma di spray sama di alas kain yang aku pakai buat ngalasin anak aku tidur gitu. Lebihnya aman ya, untuk bantal, kasur, bantal guling semuanya insya Allah aman, nggak sampai kena ompol ya. Untuk aku udah antisipasi untuk kasih alas anak aku tidur sih kemarin, jadinya ya nggak sampai kemana-mana gitu. Dan sebelum aku beli popok yang sekali pakai, kemarin aku juga sempat beli popok yang ada itu loh mam, yang bisa dicuci, yang ada inseknya di dalam gitu. Dan anak aku nggak suka ya karena bahannya terlalu kaku kali ya, nggak kayak biasa dia pakai popok yang sekali pakai itu kan lentur ya, apalagi dia tuh pakainya yang tipis gitu, yang merek Makuku, jadi kayak berasa kayak pakai celana biasa aja gitu, pakai celana dalam biasa dia pakai siang gitu. Mungkin jadinya nggak nyaman kalau pakai yang bisa dicuci itu kan, jadinya agak lebih tebel gitu. Oke, kembali lagi ke video ya mam. Jadi tadi tuh aku udah beresin mainannya bocil yang tadi malam nggak sempet kami beresin juga, kita tinggalin gitu aja, jadinya pagi tuh kayak berantakan banget gitu ya. Habis itu juga aku udah sapu-sapuin kotoran dan debu-debu yang ada di bawah kasur, dan aku juga sapuin juga karpet yang di depan TV juga, itu karena kan takutnya ada remahan-remahan makanan.
Ini aku juga mau masukin box styrofoam punya suami aku, nggak tahu isinya apa aja, jadi aku pindahin aja ke belakang biar nggak kotor gitu di depan rumah. Dan ini langsung mau cuci atau rendam dulu kali ya, aku rendam dulu spraynya yang bau ompol. Sebenarnya belum kerasa bau ompolnya sih, belum kerasa pesing atau bau ikan asin gitu. Mungkin karena masih basah ya, sampai aku nggak nyadar kalau anaknya ngompol. Di sini aku mau langsung rendam aja supaya baunya nggak sampai tidak enak ya. Habis itu sambil nunggu rendeman, aku mau lanjut pasang spray karena yang bagian bawahnya udah aku sapu-sapuin tadi, bagian pokoknya belakang-belakangnya juga udah disapuin sampai bersih. Ini aku mau langsung pasang aja spraynya tuh. Nah, aku juga nggak lupa pakai peniti ya supaya lebih tahan rapinya dan nggak cepet berantakan gitu. Seperti biasa aku emang pakai cemiti sih, dan sini aku pakai 3 ya buat di pojokan kanan, kiri, terus di bagian tengah aku juga pasangin cemiti. Dan itu aku lagi bersihin sarang laba-laba, jadi ada sarang laba-laba gitu di pojokan. Mumpung kasurnya belum dibentangin, jadi aku mau bersihin dulu ya. Dan di sini aku juga tambahin nih yang di bagian tengahnya, aku pasangin peniti juga gitu, terus aku turunin. Dan lanjut juga di bagian sisi yang bawah aku pasangin peniti juga di bagian pojok-pojok aja gitu. Oh iya teman-teman, jadi ini kasurnya untuk sementara aku balik dulu ya, karena aku belum bisa kalau ngangkat ke depan sendirian kan berat banget ya, meskipun geret-geretan juga tetap kayaknya berat banget deh. Jadi biar Pak Swaja ntar hari Minggu pas dia libur biar ada kerjaan gitu ya. Jadi inget deh dulu nih, cerita lagi nih mam. Gak apa-apa ya, jadi dulu itu pas aku baru seminggu beli kasur ini, rumah ini tuh kebanjiran gitu, lumayan tinggi sih, sekitar 15 sentian gitu. Dan posisinya aku tuh sama bocil ada di atas kasur karena bocil nggak bisa ditinggal, dia takut kalau ada orang panik. Jadi ya udah aku sama anak aku tetap di atas kasur gitu, jadi kayak di atas perahu. Kalau diinget-inget lucu juga sih, sambil nungguin pertolongan gitulah ya teman-teman. Tetangga aku tuh di depan rumah udah pada heboh gitu manggil-manggilin, tapi aku tetap nggak keluar karena kalau aku keluar dan lewat pintu itu jadinya air makin banyak gitu ya yang masuk, karena posisinya air itu masuknya dari depan rumah. Diinget-inget itu sedih banget gitu, tapi lucu apalagi pas kejadian itu tuh Pak suami lagi kerja dan posisinya lumayan jauh banget lah, jaraknya 2 jam perjalanan gitu. Jadi rumah ini tuh dalam 1,5 tahun aku nempatin itu udah 5 kali banjir, tapi akhir-akhir ini udah nggak banjir ya karena udah jarang hujannya. Makanya di depan rumah di teras itu aku ada pasang kayak tembok gitu untuk menghalau air masuk ke dalam rumah. Dan semoga musim hujan kali ini nggak bikin banjir ya mam. Oh ya, balik lagi ke video. Sampai videonya mau habis. Jadi barusan itu aku udah jemurin spray yang tadi diompolin bocil ya. Tadi aku kucek manual aja karena memang nggak banyak juga, sekalian biar hemat ya mam. Masya Allah, antara hemat sama pelit tuh beda tipis ya. Dan sekian dulu video aku kali ini, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.